Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia sahabat-sahabat guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ujang Supiandi. Saya bertugas mengajar kelas 3 di SD Negeri Babakan CGP Angkatan 6 Kota Sukabumi. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kelas, yaitu saya akan mewawancarai sahabat saya guru hebat ya sebelum melakukan pengamatan pada proses pembelajaran nanti. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya telah ditemani oleh ibu guru sahabat saya ya. Apa kabar Ibu? Baik, Ya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Ibu ya. Baik Ibu, untuk mengawali kegiatan ini dipersilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herman Warupatmala SPD, guru kelas 6 di SD Negeri Babakan, Jalan Cikaret, nomor 18, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Ya, baik Ibu, langsung saja. Ibu nanti akan melakukan proses pembelajaran kan Bu ya? Ya. Di kelas itu akan melakukan proses pembelajaran. Saya akan bertanya seperti apa yang akan Ibu terapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 6, tema 8, muatan pembelajaran IPA. Model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu model problem based learning, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa akan mengeksplorasi, menggali informasi serta melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap materi pembelajaran mengenai peristiwa rotasi bumi. Pendekatan yang dilakukan adalah saintifik. Pendekatan ini dirancang agar siswa diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran peristiwa rotasi bumi dengan mandiri. Siswa akan secara aktif dapat membangun konsep prinsip dan menggali informasi, mengeksplorasi informasi dari materi mengenai peristiwa rotasi bumi melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengajukan, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisa serta membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Ya, baik, terima kasih Ibu, sangat panjang sekali ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu mengenai strateginya apa gitu. Adapun strategi yang saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa berdiferensiasi? Karena pada proses pembelajaran yang saya akan lakukan pertama pada aspek konten. Saya merancang materi pembelajaran disajikan melalui media LCD proyektor yang akan menampilkan tayangan video peristiwa rotasi bumi. Materi disajikan melalui slide PowerPoint menggunakan buku teks siswa dan juga lembar kerja kelompok. Selain itu juga siswa akan mendemonstrasikan peristiwa rotasi bumi dengan alat yang sederhana. Yang sebelumnya telah saya tugaskan siswa untuk membuat alat sederhana yang dapat mengilustrasikan peristiwa rotasi bumi. Untuk metode yang akan saya terapkan yaitu penjelasan materi mengenai peristiwa rotasi bumi, kemudian diskusi, demonstrasi, penugasan lembar kerja kelompok, dan tanya jawab. Baik, luar biasa Ibu ya mengenai strateginya. Kemudian mungkin pembelajaran itu tujuannya untuk apa Ibu yang akan dicapai? Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dengan dibimbing melalui media gambar dan tayangan video tentang proses terjadinya siang dan malam, siswa dapat menganalisis peristiwa rotasi bumi dengan mandiri. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan rotasi bumi, siswa dapat membuat hasil laporan pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca judul teks materi dampak peristiwa rotasi bumi, siswa dapat memperoleh informasi dari apa yang digali pada teks materi peristiwa rotasi bumi. Luar biasa sekali ya tujuan-tujuannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali ya, panjang dan jelas ya.
Untuk selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran nanti bersama siswa ya mengenai area pengembangan yang hendak akan dicapai? Seputar apa? Area pengembangan yang akan kita capai pada ranah kognitif yaitu melalui pendekatan saintifik siswa mengamati tayangan video proses terjadinya siang dan malam. Siswa dapat membuat hasil laporan pengamatan dari video yang ditayangkan. Selanjutnya siswa mampu memahami peristiwa rotasi bumi, menganalisis peristiwa rotasi bumi. Pengembangan pembelajaran berdiferensiasi proses yaitu siswa akan dikelompokkan yang nantinya masing-masing kelompok akan menerima lembar kerja sebagai tugas kelompok dan juga masing-masing kelompok akan mendemonstrasikan proses terjadinya siang dan malam dengan alat sederhana. Ya, terima kasih Bu. Kemudian mungkin ada yang mau ditambahkan? Pada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi produk, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan, kemudian siswa mampu mengerjakan lembar kerja kelompok, dan sebelumnya siswa mampu membuat alat sederhana untuk menggambarkan proses terjadinya siang dan malam. Sebagai era pengembangan selanjutnya, yaitu saya mengembangkan budaya-budaya positif sejak dini. Siswa diharapkan tertib di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, saling menghargai dan menghormati siswa dengan guru dan sesama teman. Kemudian budaya positif yang akan saya tanamkan, siswa akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Budaya positif siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas, terutama budaya positif yang akan saya terapkan adalah membuat suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Ya. Jadi dapat saya simpulkan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran, saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 6, tema 6, muatan pembelajaran IPA, model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Strategi pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Metode yang diterapkan yaitu ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Strategi yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk dengan mempertimbangkan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama melalui tayangan video tentang proses terjadinya siang dan malam, siswa dapat menganalisis peristiwa rotasi bumi dengan mandiri. Yang kedua, siswa melakukan pengamatan rotasi bumi dan siswa membuat hasil laporan pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh informasi dari apa yang digali pada teks materi peristiwa rotasi di bumi. Area pengembangan kognitifnya, siswa mampu mengerti dan memahami konsep peristiwa rotasi bumi. Siswa mampu menjawab lembar kerja kelompok yang telah diberikan guru. Kemudian pengembangan pembelajaran berdiferensiasi prosesnya, siswa mampu melakukan pengamatan, mendemonstrasikan konsep rotasi bumi. Pengembangan pembelajaran berdiferensiasi produk, siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok. Siswa mampu membuat alat sederhana tentang rotasi bumi. Kemudian pengembangan budaya positifnya, budaya disiplin, tertib, sungguh-sungguh dalam belajar, saling menghargai dan menghormati, dan menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Itu mungkin simpulan dari persiapan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya yang begitu sangat panjang sekali, sangat jelas dari awal hingga akhir ya. Saya mengucapkan terima kasih Bu ya sekali lagi yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bincangkan, yang kita dialogkan ini, yang disampaikan nanti pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Amin. Ya, baiklah sahabat-sahabat guru-guru hebat dimanapun Anda berada, demikianlah percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
hari ini siapa yang tidak masuk? Tesya kemana? Gilby kemana? Gak sekolah hari ini? Ada kabar tidak? Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, maka terlebih dahulu ibu tanya siapa yang tadi paling awal datang ke sekolah? Mujib? Yang paling datang pimpin untuk membaca doa. Terlebih dahulu. Aklip. Yang betul atulip. Dibuka jaketnya. Yuk, baca doa dulu. Baca doanya sebenarnya. Tutup dulu bukunya. Kalian membuka buku literasi ya. Literasi dulu membaca sebentar. Tuh, Ibu persilahkan diambil bukunya masing-masing. Dibaca dulu. Tuh, dibaca dulu ya. Baca dulu. Anak-anak, kalau sudah, coba apa yang kamu baca dari literasi barusan? Satu orang saja. Wapi, yang lain coba diam mulutnya. Coba Wapi, apa yang sudah dibaca barusan tentang apa? Bagian-bagian komputer. Ada lagi? Rati, apa yang sudah kamu baca barusan? Keadaan sosial budaya di Singapura. Coba bisa diceritakan? Gimana keadaan sosial budaya di Singapura itu bagaimana? Singapura termasuk negara penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Ya, terima kasih. Coba tepuk PPK udah tahu belum tepuk PPK? Tadi gimana? Ya, kalau belum hafal, Ibu akan langsung saja ya. Apa yang harus kamu capai hari ini dalam pembelajaran hari ini? Ya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yaitu dengan dibimbing melalui media gambar dan tayangan video tentang proses terjadinya siang dan malam, siswa dapat menganalisis peristiwa rotasi bumi dengan mandiri ya. Yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan dampak rotasi bumi, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya dengan tepat. Ya, yang ketiga, dengan membaca judul teks dengan tema dampak rotasi bumi, siswa dapat menganalisis informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Hanya berdasarkan membaca judulnya dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak tayangan video tentang rotasi dan revolusi bumi, siswa dapat membuat kesimpulan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi dengan disiplin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tema 8 ya. Tema 8 subtema apa? Tema 8 itu tentang apa? Tentang bumiku. Ya. Hari ini kita akan melakukan simulasi tentang perputaran bumi ya. Ya, kalian tonton dulu videonya ya.
Tidak ada suaranya ya, dilihat dulu aja. Hari ini kita akan belajar materi rotasi dan revolusi bumi. Nah, itu bumi adalah planet bumi satu-satunya (149,6 juta kilometer). Nah, mengapa ya ada perbedaan waktu di berbagai daerah dan juga pergantian musim? Belahan bumi yang terkena matahari tidak terkena matahari akan mengalami malam hari. Nah, hafal ya, nanti ibu akan kasih tugas untuk kalian berkelompok. Pada saat matahari berada di belahan bumi utara, maka wilayah tersebut akan mengalami siang lebih panjang. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang lebih pendek. Polusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Matahari mengalami perubahan posisi dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Pergerakan matahari ini disebut gerak semu harian matahari. Ya, terima kasih untuk hari ini. Nah, kalian sekarang ibu kasih tugas. Ya, dikerjakan masing-masing per kelompok. Ya. Ya, ini nanti satu lagi. Ya itu. Ya, kelompoknya ini satu lagi ke belakang. Kelompoknya Arki. Gimana Bu? Kesini Bu? Ya, tadi kan sudah. Ya, tadi apa akibatnya? Tidak mau. Tinggal dipindahin ke sini kan tadi dampaknya ini kan ini. Main ke sini kan. Ini digantung. Nanti dipegang aja sama kamu. Ini apa ini? Bulan. Bulan gagal. Ini hari nanti praktek ya. So, satu praktek dulu ya. Untuk menjawab soal nomor 2, kalian harus praktek dulu ya. Coba sok yang kelompok ini, Raka boleh maju ke depan. Kelompok Raka, Lutfi bertiga. Yang pertama gerhana matahari. Di mana gerhana matahari? Bulan di tengah, bumi di sini. Yuk, arahkan ke bulan dan ke bumi. Coba rada ke atasin. Nah, sok ke center. Ya, ada nggak ini ke bumi? Cahaya matahari ke sinar ya. Ya. Nah, ini adalah gambar gerhana matahari, ya. Gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, bulannya ada di sini nanti, bumi ke tengah. Sok, sekarang pindah posisi. Nah, gerhana bulan harus sama ininya. Nah, sok. Gerhana bulan. Yang disinari oleh senternya bumi atau bulan? Kan gerhana bulan ceritanya. Jadi dari bulan ya. Bulan yang terkena cahaya oleh matahari, makanya ini dinamakan gerhana bulan. Tadi yang pertama gerhana matahari, posisi lagi, coba pindah lagi posisinya. Coba biar paham dulu bedanya gerhana matahari sama gerhana bulan. Ya, kalau gerhana matahari, jadi ya bumi disinari oleh matahari, jadi terang di bumi itu, ya. Kita kan pernah mengalami gerhana matahari, diri kita terang, ya. Kalau bulan tidak karena dia punya cahayanya sendiri, ya, tidak terpengaruh oleh sinar dari matahari, ya. Ini, jadi kamu nanti menggambar
gambar gerhana matahari dan gerhana bulan sudah tahu mana bulan? Bulan kalau gerhana matahari ini bulannya di tengah. Ya, kalau gerhana bulan berarti bulannya ada di pindah posisi Raka dan ya. Ya, sok disorotkan senternya ya. Nah. Ya. Kalau ini namanya gerhana ini apa ini? Ini gerhana bulan ini ya. Yang ini adalah gerhana bulan ya. Karena yang terkena cahaya matahari diam dulu dong. Yang terkena cahaya matahari adalah bulan ya. Bulan. Ya, karena ini gerhana bulan. Cukup paham nggak sampai di sini? Bisa menggambarkan model gerhana matahari dan gerhana bulan di sana? Bisa? Ya, baik. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok Raka. Ya. Coba sekarang kalian mulai diisi tugasnya. Lembar kerja kelompoknya diisi dulu. Sok diisi. Ayo, udah? Ayo, udah? Akibat rotasi bumi yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Yang kedua pembelokan arah pembelokan arah angin, perbedaan waktu di berbagai tempat, gerak semu harian matahari, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ada ya di pilihannya yang di kotak-kotak di bawah. Ada dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat guru hebat dimanapun Anda berada, jumpa lagi saya Ujang Supyandi. Saya bertugas mengajar kelas 3 di SD Negeri Babakan Kota Sukabumi sebagai CGP Angkatan 6 Kota Sukabumi. Tentunya saya masih ditemani Ibu Herma Nur Fatmala SPD, guru kelas 6 SD Negeri Babakan Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai ibu guru hebat ya, pasca observasi tentunya. Ya, pasca observasi kelas. Baik Ibu ya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya dan saya ucapkan terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Ya. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran dari awal hingga akhir, apa yang Ibu akan refleksikan saat ini? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan merefleksikan dari hasil proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya merenung dan mengevaluasi, juga merefleksi dari hasil apa yang telah saya lakukan pada proses pembelajaran. Masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Di antaranya ketika siswa telah dikelompokkan dan proses pembelajaran telah berlangsung, dari mulai siswa mengamati tayangan video, kemudian dilanjutkan dengan siswa memperagakan proses terjadinya siang dan malam, siswa mengerjakan lembar kerja kelompok sebagai penugasan dari guru. Saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kelompoknya, hanya beberapa siswa sebagian aktif pada kelompoknya. Dan ada beberapa siswa yang pasif pada kelompoknya. Tentunya ini menjadi catatan bagi diri saya untuk perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Selain itu juga yang saya perhatikan ada beberapa siswa, khususnya laki-laki pada kelompoknya masing-masing. Ketika tayangan video diputar atau ketika memperagakan proses terjadinya siang dan malam, ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Mereka cenderung asik dengan dirinya sendiri, ngobrol atau melakukan hal-hal yang lain. Ya baik Ibu, luar biasa dengan refleksi Ibu ya. Untuk selanjutnya kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu dengan kejadian seperti itu? Baik, terima kasih. Untuk kedepannya saya akan melakukan perbaikan agar tidak terulang kembali.
Tentunya saya akan lebih mengoptimalkan media pembelajaran sebagai sarana agar materi pembelajaran mudah dipahami oleh siswa. Kenapa harus mengoptimalkan? Karena pada saat pembelajaran yang telah dilakukan ada trouble atau kurang lengkapnya media audio, sehingga ketika menayangkan video pembelajaran, proses terjadinya siang dan malam, proses rotasi bumi kurang begitu maksimal, sehingga saya sebagai guru harus menyampaikan dan memperkuat peristiwa apa yang terjadi pada tayangan video tersebut. Tapi karena audionya tidak ada, jadi pembelajaran terkesan kurang begitu sempurna. Untuk selanjutnya saya merefleksi agar siswa aktif, maka saya akan menerapkan metode dan teknik yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga nanti siswa tidak ada lagi yang kurang aktif atau kurang kompak pada kelompoknya. Sehingga kedepannya saya akan menciptakan pembelajaran seluruh siswa aktif pada kelompoknya masing-masing sesuai dengan tugas yang saya berikan. Dan mungkin sebagai teknik bagi sebagian siswa yang kurang memperhatikan pada proses pembelajaran, saya akan selingi dengan beberapa tepuk-tepuk atau nyanyian-nyanyian yang riang gembira untuk menciptakan suasana ceria dan semangat bagi semua siswa. Dan juga saya akan menyampaikan prosedur penilaian tidak hanya pada aspek kognitif, juga siswa akan dinilai berdasarkan unjuk kerja pada kelompoknya, kemudian ranah afektif selama pembelajaran berlangsung, dan aspek psikomotorik atau keterampilan bagi siswa ini akan lebih ditekankan agar siswa semua terlibat aktif pada proses pembelajaran. Ya, baik, terima kasih Ibu ya, sangat luar biasa sekali dengan ide-ide dan solusi-solusi yang akan Ibu lakukan ya untuk mengatasi kejadian-kejadian agar tidak terulang kembali ya. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan sebagai rencana tindak lanjut ke depannya? Berdasarkan kejadian-kejadian di kelas saya akan menindaklanjuti, pertama, mengoptimalkan media pembelajaran sebagai pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian mengoptimalkan proses pembelajaran dan perhatian siswa sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian saya akan lebih teliti mengenai hasil karya siswa atau hasil pekerjaan siswa seperti hasil laporan pengamatan, membuat alat peraga sederhana, dan hasil jawaban lembar kerja kelompok sebagai pembelajaran berdiferensiasi produk. Selanjutnya penerapan teknik dan metode bagi siswa akan saya benar-benar pelajari agar semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, terutama bagi siswa yang kurang memperhatikan dalam proses pembelajaran. Rencana tindak lanjut selanjutnya penilaian aspek sikap untuk unjuk kerja dan keterampilan akan saya prioritaskan, akan lebih saya kembangkan kepada semua siswa karena ada beberapa siswa yang hasilnya kurang, dan pengembangan budaya positif untuk lebih diperhatikan seperti saling menghormati, menghargai, sungguh-sungguh dalam belajar, dan budaya salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Ya, baik Ibu ya. Sangat luar biasa sekali Ibu ya dengan jawaban-jawaban yang begitu sangat panjang dan jelas. Lalu untuk komitmen ke depannya agar mewujudkan proses pembelajaran berdiferensiasi aktif, kreatif, aman, nyaman, dan menyenangkan, tindakan apa yang akan Ibu lakukan ya? Seperti apa yang tadi yang telah disampaikan, bahwa saya akan berkomitmen untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai harapan bersama, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, melibatkan siswa aktif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya akan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran, mencari metode dan teknik yang sesuai, aspek penilaian efektif, dan psikomotor akan lebih ditekankan, sehingga proses pembelajaran benar-benar menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu pada konten proses maupun produk,
sehingga mewujudkan pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hasil pasca observasi melalui refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan untuk ke depan akan ada perbaikan dan pengembangan diri saya. Yang pertama, perbaikan pembelajaran dan pengembangan diri melalui penggunaan media pembelajaran yang optimal. Yang kedua, perbaikan pembelajaran dan pengembangan diri melalui penerapan metode dan teknik dalam menstimulasi siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penerapan dan pengembangan diri asesmen siswa yang lebih spesifik pada aspek afektif, yaitu sikap dan psikomotorik siswa sebagai solusi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan dan pengembangan diri aspek budaya positif yang lebih efektif guna mewujudkan suasana kelas yang disiplin, aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Ya, baik, terima kasih Ibu atas simpulan dan jawaban-jawabannya. Dari awal hingga akhir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu ya. Ya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan sesuai harapan bersama. Ya, baik sahabat-sahabat guru-guru hebat dimanapun Anda berada, demikianlah percakapan pasca observasi kelas. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan semoga kita menjadi guru yang mampu memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berdampak positif bagi murid. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.